Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, ini adalah video yang kedua dari judul besar Semua Orang Akan Dihakimi Oleh Karena Perbuatannya. Saudara, hari ini judul kecil yang kita akan perhatikan adalah Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, senang jika Anda suka belajar bersama saya merenungkan firman Tuhan. Catatannya satu, saya sarankan jangan ada video yang ketinggalan untuk tidak saudara tonton. Ini video kedua, berarti Anda harus melihat mulai video yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan tuntasnya. Saya buat seri video ini dengan durasi yang tidak terlalu panjang, dengan maksud dan tujuan agar setiap pelajaran yang kita bersama-sama pelajari itu boleh menjadi berkat sungguh-sungguh. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Saudara, lewat judul kecil ini, mari sekarang kita mau lihat, mau baca lebih dulu dari Roma pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Judul bacaannya, Hukuman Allah atas semua orang. Berarti berlaku secara universal. Tidak ngomong soal orang Kristen saja, tidak. Tetapi berlaku secara keseluruhan. Hukuman Allah atas semua orang. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara, lewat judul bacaan itu kembali di video yang kedua kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa dasar Tuhan menghakimi itu adalah perbuatan manusia. Sekarang judul ini, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang secara universal, semua orang nanti akan dibalas oleh Tuhan menurut perbuatan mereka semasa mereka hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada mereka
yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, perbuatan dipakai sebagai dasar Tuhan menentukan orang ini jahat atau orang ini baik, orang ini benar atau orang ini berdosa. Saudara, oleh karena itu sekarang kita mau lihat apa yang ada di dalam Alkitab ini tadi, saudara. Ternyata setelah kita baca-baca, di situ ada judul yang sangat menarik, yaitu judul bacaannya itu adalah penghakiman terakhir. Ada pada Matius pasal 25, mulai ayat 31 hingga ke 46. Penghakiman terakhir. Saudara, mari kita baca sebagian firman-Nya. Dikatakan begini, mulai ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, yaitu Tuhan Yesus datang, dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia. Ini cerita tentang hari kiamat, di mana dia datang untuk menghakimi semua bangsa. Maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, Tuhan Yesus datang bersama dengan para malaikatnya, disertai dengan segala macam kemuliaannya. Maka pada waktu itu dikatakan lewat firman Tuhan, semua bangsa ini akan dikumpulkan, berarti semua orang yang menjadi ciptaannya dia, karena dia adalah satu-satunya sang pencipta. Dia adalah Tuhan daripada semua umat manusia, karena Yesus juga adalah Tuhan yang Maha Esa itu tadi. Dikumpulkanlah semua bangsa, semua manusia dikumpulkan. Kemudian seperti seorang gembala, dia mulai memisahkan antara kambing dan domba. Kambing ditaruh di sebelah kiri dan kemudian domba ditaruh di sebelah kanan. Kambing adalah gambaran orang-orang yang tidak taat melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, yaitu adalah orang yang bekerja untuk meraih sukses dan lain sebagainya, tetapi segala sukses dipakai untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan hatinya, untuk kesenangan kedagingannya dan lain sebagainya. Namun domba berbeda, adalah orang-orang yang taat akan firman Tuhan, sehingga apa yang dia dapat dari berkat Tuhan itu juga mau dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, sehingga domba adalah gambaran orang-orang yang akan diselamatkan di dalam hidup kekal dalam kerajaan surga. Sedangkan kambing adalah orang-orang yang akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Nah, saudara, kita baca lebih lanjut apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ini dikatakan kepada siapa? Kepada domba yang ada di sebelah kanannya. Yaitu gambaran orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan Yesus, sehingga apa yang dia miliki itu dia bersedia dengan hati yang ikhlas membagi-bagikan kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan di dalam hidupnya, sehingga orang-orang inilah yang mendapatkan pujian daripada Kristus. Dan mereka adalah kelompok orang-orang yang diselamatkan karena dia berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Dan semua bertanya, Tuhan, kapan keadaan itu boleh terjadi di dalam hidupmu? Dan raja ini berkata, sesungguhnya apa yang sudah engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, salah seorang sesamamu yang paling hina ini, yang tidak kamu pandang atau kamu pandang sebelah mata, engkau sudah melakukan terhadap aku, A-nya huruf besar. Berarti apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan, sampai dengan orang-orang yang punya tingkat paling bawah, mungkin tidak pernah dipandang oleh siapa-siapa, mungkin orang ini tidak dikenal oleh siapa-siapa, karena statusnya dia adalah orang yang paling derajat yang ada di tempat yang paling bawah. Yesus yang adalah Tuhan berkata, itu kamu lakukan terhadap aku, A-nya huruf besar. Saudara, oleh karena itu orang-orang inilah yang mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus lewat bacaan Matius pasal 25 mulai ayat 31 sampai 46, yaitu dengan judul penghakiman terakhir. Saudara, kita lihat lebih dulu. Ternyata saudara, kambing adalah orang yang tidak melakukan. Mungkin mereka diberkati dengan macam-macam kekayaan yang berkelimpahan, tetapi oleh karena mereka lebih mengasihi harta benda, mamon ini tadi, maka ini dipakai untuk memuaskan hidup mereka sendiri, dipakai untuk memuaskan keinginan daging mereka sendiri, sehingga mereka di dalam hidup tidak pernah berbagi dengan orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup. Oleh karena itu, kelompok ini adalah kelompok yang tidak taat dengan firman Kristus. Mereka dikelompokkan sebagai kelompok kambing yang tidak diselamatkan. Nah, saudara, lewat bacaan ini, silakan Anda teliti. Apakah ada persyaratan yang disyaratkan secara khusus oleh Kristus di dalam hal dia mengelompokkan antara kambing dan domba, bahwa yang harus dikelompokkan itu tetap adalah orang Kristen saja? Atau sesuai dengan bacaan yang tadi, dari video saya yang pertama dan video saya yang kedua ini tadi, bahwa penghakiman itu tadi lewat perbuatan tadi itu kepada setiap orang, kepada semua orang, kepada setiap orang secara universal. Jelas apa yang kita baca ini tadi oleh Tuhan Yesus diperuntukkan kepada semua orang secara universal. Tidak ada syaratnya bahwa ini hanya untuk orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Tidak ada. Kenapa? Karena bagi Kristus, semua umat manusia adalah ciptaanku. Dan aku adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Dan satu-satunya pencipta. Dan satu-satunya sang juru selamat. Saudara, oleh karena itu, sekarang silakan Anda tempatkan sendiri.
Anda dan saya ada di posisi mana? Jika engkau adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan ini, mendapat berkat dari Tuhan, dan mau memakai berkat ini menjadi kemuliaan buat nama Dia, kita mau bagi-bagikan kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup, maka kita akan mendapat anugerah keselamatan dalam hidup kekal, karena Dia akan kelompokkan kita pada kelompok sebelah kanan, yaitu domba yang diselamatkan. Tetapi jika Anda dan saya adalah orang yang tidak pernah mau peduli dengan orang yang lain, sedangkan kita hidup di dalam kelimpahan oleh karena berkat-berkatnya, maka Dia akan berkata, engkau adalah kambing-kambing yang jahat, yang karena ketika aku lapar engkau tidak kasih aku makan, ketika aku haus engkau tidak kasih aku minum, ketika aku telanjang engkau tidak kasih aku pakaian. Maka orang-orang yang seperti ini, ayat 45 berkata, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap lewat firman Tuhan ini, saudara dan saya akan terlebih memiliki suatu kepekaan, yaitu kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau berbagi kasih dengan orang-orang yang menghadapi kesulitan, agar lewat setiap kesetiaan kita, Tuhan akan menghakimi kita lewat perbuatan kita, dan perbuatan kita itu akan membuat Tuhan membenarkan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, sehingga keluarga saudara dan keluarga saya akan diselamatkan oleh Kristus. Namun saudara, tidak ada ruginya jika Kristus yang juga adalah Sang Juru Selamat itu harus menyelamatkan orang di luar Kristen. Kenapa? Karena keselamatan mutlak haknya Tuhan. Manusia tidak usah ikut-ikut. Saudara, kita berjumpa lewat video yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.